Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa karim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah Masjid Nurul Amin yang dan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam dan ihsan. Wabil khusus masihah walafiyah. Allah beri kita kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama di Masjid Nurul Amin yang mulia ini. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian terus kita i'tikaf, diisi dengan kajian-kajian, memahami, mentadaburi kembali ayat suci Al-Quranul Karim dalam rangka untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan terus meningkatkan ibadah dan terus memperbanyak amal soleh, itu adalah suatu sarana untuk meningkatkan iman kita, memperkuat iman kita. Ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah fluktuatif, naik turun, menguat dan melemah. Iman naik menjadi kuat, menjadi kokoh karena ketaatannya. Artinya semakin ketaatannya meningkat, semakin amal solehnya semakin banyak, ibadahnya semakin meningkat. Ini indikasi bahwa seiring itu imannya pun semakin kuat dan semakin kokoh. Sebaliknya, ketika ibadahnya menurun, amal solehnya berkurang, ini pun indikasi bahwa imannya juga semakin melemah. Karena itu, kita harus selalu meningkatkan ibadah kita, selalu memperbanyak amal soleh kita. Di mana kita berada, kapanpun juga terus kita tingkatkan. Sebab apa? Seorang ulama mengatakan, kalau kamu melihat umurmu, itu melihatlah dengan cara menurun, jangan naik. Gimana maksudnya? Kalau seandainya Allah ngasih umur kita 90 atau 80 tahun, ini berarti kita tuh menurun terus, ketika 50 terus menurun, mendekati kepada angka 80. Menurun sampai nanti pada batas 80 atau 90. Jadi semakin hari kita semakin merasa mendekat kepada batas umur kita. Caranya melihat begitu. Ya. Jadi menurun
Itu kalau melihat umur. Tapi untuk melihat amal dan ketaatan kita harus naik. Artinya gimana? Ya. Ketika umur kita semakin berkurang sampai menuju kepada batas, kita harus melihat amal kita juga harus naik. Semakin naik artinya apa? Amal soleh kita harus semakin meningkat. Ibadah kita harus semakin meningkat. Amal soleh kita semakin banyak. Jangan sampai menurun. Ya, melihat umurnya menurun, melihat amal soleh harus meningkat. Kita usahakan hari ini amal soleh kita lebih banyak daripada hari kemarin. Besok pun demikian. Maka dikatakan orang yang beruntung adalah man kana yaumuhu khairan min amsih. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini amalnya lebih bagus daripada hari yang lain, dari hari kemarin. Jadi kita harus meningkat. Umpamanya kalau kita baca Al-Quran, ya, kemarin itu sehari dapat 1 juz. Oh, kita tingkatkanlah, ya. Besok bulan depan dapat 2 juz. Jadi setiap 2 minggu khatam, begitu. Ya. Amal soleh pun demikian. Infak kita umpamanya, kalau biasanya kita infak 2.000, ya, ditambah semakin banyak. Begitu. Itu namanya amal solehnya meningkat. Ya, melihat umurnya menurun, mendekati kepada batas, tapi amal solehnya kita usahakan meningkat. Jangan sampai hari ini kalah dengan hari kemarin, jangan sampai hari esok kalah dengan hari ini. Ini cara pandangnya supaya kita terus bisa meningkat. Sebab kita ini semuanya mendekati kepada batas umur semuanya. Ya, jadi ketika semakin dekat dengan batas umur kita, hendaknya lah ibadah kita semakin meningkat, amal soleh kita semakin banyak sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kembali kita kepada tafsir kita, yaitu kita sampai kepada ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha matla bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان عن ذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada pengikutnya, kawan perjalanannya, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini ada yang mengatakan dia juga seorang nabi, cuma tidak termasuk dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Sebab nabi itu banyak ribuan, ya. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25. Sebab nanti dalam riwayat ini setelah Nabi Musa wafat, ya, diganti kepemimpinan Bani Israil itu melanjutkan perjuangannya adalah ini Yusha bin Nun itu yang memimpin Bani Israil setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun.
Apa kata Nabi Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdahuba. Saya tidak akan berhenti perjalananku ini sampai saya menemukan dua pertemuan air laut tawar dan dingin. Tawar dan asin. Sebab di situ Allah janjikan saya akan bertemu abdun min ibadillah, seorang hamba dari hamba Allah yang pintar daripada aku, lebih pintar. Dia adalah Khadir atau Khidir. Ya. Maka saya akan berjalan terus meskipun bertahun-tahun, nggak peduli, sampai saya ketemu dua pertemuan air laut tawar dan air asin. Ini menandakan kuatnya orang di dalam niat untuk mencari ilmu. Kita pun demikian. Untuk ibadah mencari ilmu kita harus dengan kuat. Saya harus demikian. Orang kalau azamnya niatnya kuat itu jalan akan menjadi lapang. Wa idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau azamnya kuat, jalan kelihatan. Tapi kalau ragu-ragu, ya akan suram jalan. Ini. Sebab orang mencari ilmu itu adalah dicari oleh surga. Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fal jannatu fi talabihi. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu dimanapun, di majlis taklim, di masjid, dimanapun, maka surga mencarinya. Kalau bapak ibu ingin dicari surga, terus mencari ilmu, nggak pernah berhenti. Jadi mencari ilmu itu nggak boleh berhenti sampai kita wafat. Terus meningkatkan ilmu dalam rangka untuk terus supaya kita lebih sempurna, lebih bagus amal kita, lebih sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha majma'al bainihima, maka tatkala keduanya bin Musa dan Musa bin Nun sampai kepada pertemuan dua air laut, dua-duanya lupa tentang apa? Tentang ikan yang dibawa. Ikannya ternyata dia loncat, ya, dan apa? Lari masuk ke laut. Itu satu tanda. Jadi menurut ilmunya Nabi Musa, ya, di mana Allah memberikan wahyu Musa bahwa nanti kalau ikan yang kamu bawa itu lari ke laut, disitulah kamu akan ketemu Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Jadi pas di Majma'ul Bahraini ini dalam riwayat, ya, Nabi Musa mengambil air laut, kemudian cipratan air itu mengenai itu ikan. Ikan yang mati itu bismillah hidup, loncat masuk ke laut. Nah, Nabi Musa tidak melihat, tapi Yusa melihat. Cuma dia agak ngomong. Dia heran, loh, ikan kok terus loncat terus bisa hidup kembali masuk ke laut. Cuma dia nggak ngomong. Nah, maka kemudian keduanya berjalan lagi, ya, karena lupa, ya, jadi lupa. Disitulah ketemu, ya, Allah membuat lupa. Falamma jawaza qala fatahu, ketika sudah melewati, ya, Majma'ul Bahraini tadi, lewat, Nabi Musa merasa letih, duduk sebentarlah kita ya istirahat.
kita makan ya untuk persiapan perjalanan lagi. Apa kata Yusa bin Nun? Qala ara'aita id awayna ila as-sahrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu adkurah. Wahai Nabi Musa, tadi ketika kita di pertemuan dua laut tadi di dekat batu besar tadi, itu ikan yang kita bawa itu loncat hidup kembali. Kaget Nabi Musa diberitahu itu. Ya. Kemudian apa? Qala dzalika ma kunat. Oh, itu yang saya cari. Saya mencari tempat itu. Kalau gitu ayo kita kembali. Diajak kembali ke tempat semula, karena disitulah dijanjikan bahwa Nabi Musa akan bertemu siapa? Nabi Khidir. Jadi ceritanya kenapa Nabi Musa ingin bertemu Nabi Khidir? Dalam satu riwayat begini. Satu riwayat dikatakan begini. Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang Allah perdengarkan kalamullah al-azali. Ya. Jadi ada 3 makhluk Allah yang Allah perdengarkan kalamullah al-azali. Yaitu pertama Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ini langsung ya tanpa malaikat Jibril Allah perdengarkan kalamullah al-azali. Kedua siapa? Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj juga Allah perdengarkan kalamullah al-azali tanpa wasilat, tanpa perantaraan Jibril. Yaitu ketika Rasulullah SAW mendapat perintah sholat itu langsung dari Allah. Kalau perintah zakat, perintah puasa, perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat khusus langsung dari Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Maka itulah betapa pentingnya sholat itu yang harus kita jaga sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan tidak pernah kita tinggalkan. Ini sholat. Kemudian siapa lagi? Malaikat Jibril itu juga menurut pendapat ulama bisa Allah berikan ya perdengarkan kalamullah al-azali. Ya, hanya 3 ini menurut pendapat para jumhur ulama. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah. Ya, apa kata Nabi Musa? Ayu ibadika ahabbu ilaika, ya Allah, hambamu yang mana yang paling kau cintai? Qala alladzi yadhkuruni wa la yansani. Hamba yang aku cintai, kata Allah, adalah hambaku yang selalu berzikir kepadaku, selalu mengingatku dan tidak pernah melupakan aku. Ini. Jadi kalau kita ingin masuk ke kelompok yang dicintai Allah, harus selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya. Ingatlah aku maka Allah akan ingat. Artinya apa? Ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat, artinya Allah akan menjaga kita. Jadi kita selalu ingat kepada Allah di mana kita pun berada. Maka dalam hal lain, fa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau kamu sudah selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam terbang. Artinya apa? Artinya di setiap waktu manusia itu yang paling banyak itu kalau enggak berdiri, duduk, berbaring, apalagi itu yang paling banyak. Artinya kalau kita selalu ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, duduk dan berbaring, artinya
kita diperintahkan ingat kepada Allah di setiap keadaan kita. Selalu berzikir, dikit-dikit ingat kepada Allah terus. Apa yang harus kita lakukan, terus begitu. Ini, maka dikatakan yang paling dicintai Allah adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakannya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi. Apa kata Nabi Musa? Fa'ayu ibadika aqdha. Hamba mana yang paling bisa memutuskan perkara? Yang yaitu kata Allah, alladzi yaqdi bil haqq wa la tadhawa, yaitu hambaku yang menetapkan sesuatu itu dengan kebenaran, ya, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hamba Allah yang menetapkan hukum itu dilihat kebenarannya. Kalau benar-benar, salah-salah. Begitu. Ini hamba Allah yang dekat dengan Allah itu. Jadi kalau kita memutus sesuatu itu dasarnya adalah kebenaran, bukan hawa nafsu. Oh, karena itu kawan saya, maka saya putuskan dia menang. Oh, itu orang baik dengan saya putuskan dia salah, padahal dia benar. Ini nggak boleh. Kita nggak adil namanya, ya. Kita harus adil kepada siapapun. Kalaupun dia itu kawan saya, kalau salah kita katakan salah. Meskipun dia musuh kita, kalau dia benar katakan benar, nggak boleh. Jadi kita harus membela yang benar, bukan membela yang bayar. Sekarang modelnya membela yang bayar. Kalau bayar dimenangkan, kalau nggak bayar juga nggak boleh. Jadi harus membela yang hak, yang benar. Siapapun dia kawan atau musuh, kalau benar katakanlah benar. Siapapun kawan atau bukan, kalau dia salah harus kita berani mengatakan salah. Ini. Kemudian Nabi Musa pun bertanya lagi. Apa kata Nabi Musa? Bertanya lagi. Fa'ayu ibadika a'lam. Ya Allah, siapa saja hambamu yang paling pintar, yang paling banyak ilmunya siapa? Qala alladzi yambaghi atau alladzi yabtaghi ilman nas ila ilmihi, yaitu orang yang selalu mencari ilmu dari orang lain untuk menambah ilmu yang sudah ada padanya. Jadi orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu itu yang paling pintar. Kalau yang orang berhenti menuntut ilmu, ya berarti sudah situ. Tapi kalau terus ingin menambah, maka itulah yang paling a'lam kata Allah. Makanya Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak kamu dalam buayan sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi menambah ilmu kita tidak ada jedanya, tidak ada berhentinya sampai kita dipanggil oleh Allah. Terus kita menuntut ilmu. Allah dikatakan yang paling a'lam, yang paling pinter, yang paling berilmu adalah orang yang selalu menambahkan ilmu dari orang lain untuk ilmunya dia. Dia sudah punya ilmu, nambah. Jadi nggak tahu, wah saya hebat, nggak begitu. Terus merasa kurang ini dalam masalah. Terus menambah, bukan harta, ya. Ilmu ya. Kalau harta, wah, ilmu yang dimaksud. Terus menambah. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, in kana min ibadika man huwa a'lam minni,
fadullani alaih faqala a'lamu minka al-Khadir. Ya Allah, kalau memang di antara hambamu ada orang lebih ilmu, lebih pintar dari saya, ya Allah tunjukkan ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, a'lamu minka al-Khadir atau al-Khidir. Ada hambaku yang lebih berilmu dari kamu adalah Khidir. Faqala ana atlubu, di mana ya Allah saya bisa mendapatkannya? Qala ala sahil inda sahra, ada di pantai di atas apa batu yang besar. Ya Rabbi kaifa li bihi, bagaimana ya Allah, sudah caranya gini. Allah mengatakan, kamu pergi cari Nabi Khidir itu, temukan pertemuan dua laut. Di situ ada batu besar, dan bawa tandanya kalau mau ketemu, kamu bawa ikan, ya, ikan di tempat ikan. Ikan itu mati, ya, dibawa. Terus bawa, ya, tahut hutan fi maktal, fahaitu faqadatka fahuwa huna. Di mana nanti ketika suatu di tempat kok ikan itu hidup kembali, lari lagi ke laut, oh disitulah kamu akan bertemu Nabi Khidir. Maka disitulah kemudian Nabi Musa mengajak itu pengikutnya yaitu Yusha bin Nun untuk terus berjalan sampai menemukan dua pertemuan air laut tawar dan asin. Dan makanya ketika dikatakan, oh di sana tadi ikannya loncat, ayo kita balik lagi. Akhirnya mereka kembali lagi ke tempat semula untuk mendapatkan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kenapa dikatakan Khidir? Khidir itu hijau. Itu sebab setiap tempat yang itu didekati Nabi Khidir menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan tumbuh, sehingga dinamakan Nabi Khidir. Itu diantara sebabnya dia bernama Nabi Khidir. Akhirnya kembalilah Nabi Musa. Al-Quran mengatakan, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka ketika mereka kembali, mereka dapatkan abdan, seorang hamba dari hamba-hamba Allah, ya, yang telah Allah berikan rahmat min indina, dari sisi kami dari Allah, wa 'allamnahu ilma, dan Allah berikan ilmu kepadanya. Di sini Allah berikan ilmu kepadanya. Di sini makanya dari sini orang mengatakan ilmu itu ada dua, ilmu al-muktasab dan ilmu laduni. Ilmu yang dicari, kita belajar ini terus kita dapat ilmu ini, atau yang kedua ilmu laduni, ilmu yang dapat dari Allah langsung, kayak para nabi, ya, para aulia, begitu Allah kasih ilham langsung. Maka ada di antara caranya itu adalah kita terus memperbanyak ibadah kita, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai tingkatan suatu derajat, kemudian dia begitu Allah kasih ilmu, Allah kasih ilham. Kalau Nabi kasih mukjizat, kalau seorang selain Rasul namanya mendapatkan karomah, ya, kemuliaan. Jadi ada ilmu laduni, ada ilmu iktisabi, ilmu yang dicari, ilmu yang tidak dicari.
Tahu-tahu begitu Allah kasih ilmu. Itu namanya ilmu laduni. Dan di sini Nabi Khidir ini termasuk yang dapat ilmu laduni. Nah, maka ada yang berpendapat Khidir itu nabi atau bukan? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia adalah rajulun saleh. Yang penting dia adalah nabi. Nah, diterangkan di sini ada pembahasan yang cukup panjang. Ya. Pendapat pertama mengatakan, yaitu pendapat para ulama mengatakan bahwa Khidir itu adalah nabiun min anbiya'illah. Dia adalah nabi juga, tapi tidak termasuk nabi yang wajib kita ketahui yang 25 itu. Tapi dia juga nabi juga. Ya. Apa alasannya ini? Alasannya yaitu Annahu ta'ala qol atainahu min rahmatan atainahu rahmatan min indina. Kami telah berikan rahmat dari sisi kami. Rahmat di sini ada nubuwah. Diartikan oleh ahli tafsir, kami sudah memberikan tingkat kenabian kepada hamba kami, yakni Khidir. Ar-Rahmah ini bimana an-nubuwah. Dalam ayat yang lain Az-Zukhruf Allah mengatakan ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagi rahmat Tuhanmu? Ini maksudnya apakah mereka yang menetapkan kenabian dari Tuhanmu? Bukan. Kok mereka nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka yang menentukan siapa itu nabi atau bukan? Itu. Jadi rahmat di sini bimana nubuwah. Maka mereka ulama kebanyakan meyakini Nabi Khidir berarti dia adalah nabi, ya. Dalilnya apa? Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan kepada Nabi Khidir kenubuwah, kenabian dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Ada banyak dalil yang kedua apa? Qalu wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah mengatakan dan aku berikan ilmu dari sisiku, kata Allah. Ini menetapkan bahwa dia dapat ilmu tanpa wasilah, tanpa perintahan seorang guru, ya, tanpa seorang mubalik, enggak. Dia langsung dapat ilmu dari Allah. Kalau dia dapat ilmu dari Allah, ini tandanya dia adalah seorang nabi. Ini seorang nabi. Karena waktu itu ya nabi itu ribuan, gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang sudah nggak ada yang diangkat nabi lagi setelah Rasulullah itu. Rasulullah nabi terakhir. Kalau ada orang yang mendapat suatu ilham, suatu kemuliaan dari Allah, itu pangkatnya namanya waliun min awliyaillah. Karomah, bukan mukjizat tadi, tapi karomah. Allah berikan kemuliaan karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu alasan kedua. Alasan ketiga, anna Musa alaihissalam qala hal attabi'uka ala an tu'allimani. Allah mengatakan, hei Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajarkan ilmu kepadaku? Nabi layak bau alam Nabi ya nggak mengikuti kecuali kepada Nabi lagi, ya kan? Berarti menandakan di sini bahwa Nabi itu adalah Nabi Khidir adalah Nabi, karena Nabi Musa saja izin, wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajarkan ilmu kepadaku? Jadi Nabi Musa nuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Maka dikatakan, ini tanda dalil bahwa Khidir itu juga seorang nabi, karena Nabi ilmunya lebih tinggi dari Nabi Musa. Kemudian hujah yang keempat,
anna dzalikal adda adharu tarafu ala Musa khaitu qala wa kaifa nasbiru ala malam wa kaifa ala malam tuhibbi khubra wa kaifa tasbiru ala malam tuhibbi khubra ya. Di mana Nabi Khidir memperlihatkan bahwa dirinya itu lebih tahu daripada Nabi Musa. Dia mengatakan, bagaimana kamu akan bisa sadar kalau kamu belum tahu sebab apa itu kejadian. Jadi dianggap Nabi Musa belum tahu, Nabi Khidir tahu. Bagaimana kamu akan bisa sadar akan sesuatu peristiwa nanti yang kamu tidak tahu asal mulanya, tidak tahu sebabnya, begitu. Jadi sudah dianggap belum tahu begitu. Tapi Musa sebagai orang yang menuntut ilmu, dia merendahkan diri. La silaka amro, aku tidak pernah nanti melupakan perintahmu. Tidak pernah aku akan meninggalkan nasihatmu. Ini sifat seorang thalibul ilmi, itu selalu mengikuti perintah gurunya. La silaka amro, aku tidak pernah meninggalkan perintahmu wahai Nabi Khidir. Ini menunjukkan ketawaduannya Musa. Ya, kalau Nabi Musa sudah Khidir, udah pokoknya aku tidak pernah meninggalkan perintahmu, segala perintahmu aku ikuti, begitu. Itulah cara kita untuk thalabul ilmi, itu adalah selalu mengikuti perintah gurunya. Cuma yang terjadi sekarang ya, di sekolah-sekolah umum kadang-kadang ada murid berani dengan gurunya. Ya, kejadian lupa saya daerah mana itu gurunya mati dianiaya muridnya. Masya Allah, kejadian yang sangat miris kan. Jadi gara-gara apa? Muridnya salah, dihukum apa begitu? Kata-kata suruh berdiri depan atau gitu ya. Dendam Pak. Ketika pulang sekolah dianiaya gurunya sampai mati, keterusan sampai mati dianiaya. Itu kejadian sangat-sangat menyedihkan. Itu dimuat di TV sehari. Bahkan ada kejadian juga ketika murid itu dihukum ya karena kesalahannya, ini dia nggak terima lapor ke orang tuanya. Wali murid membela ya, sehingga dilaporkan polisi itu gurunya. Sampai begitu. Ada seorang ketika dilapori ya, mestinya begitu, ketika dia dihukum lapor ke orang tuanya, udah, kalau kamu mau berilmu ya udah kamu nurut dengan gurunya. Wali murid itu begitu, ikuti guru kamu. Kalau kamu mau pinter ikuti, kalau kamu salah dihukum ya udah dihukum. Kamu harus tunduk, bukan malah kita bela, ya kan? Kita bela. Kejadian yaitu ceritanya yaitu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Syekh Al-Jilani itu selalu diikuti oleh muridnya yang banyak. Dan kalau makan itu selalu Syekh Al-Jilani itu disisakan. Itu kemudian dimakan oleh muridnya. Jadi ngalap barokah. Itu dia pondok begitu. Saya dulu kalau air yang baru diminum guru saya minum. Itu keberkahan. Dan itulah ceritanya Syekh Al-Jilani. Jadi kalau makan banyak ini satu nampan, dimakan sedikit,
sudah ditinggal, nanti muridnya yang menghabiskan. Ketika melihat itu, wali murid merasa terhina. Masa anak saya dikasih sisa? Dikasih sisa. Marah ini wali murid. Akhirnya apa? Diajak pulang muridnya. Enggak rela. Orang di rumah aja kita kasih yang ini dikasih sisa udah ya. Akhirnya sampai rumah ditanya. Ditanya pinter, selalu pertanyaan orang tuanya dijawab. Wah, ternyata dia jadi pinter begini. Ya udahlah, saya balikan lagi. Dikembalikan lagi kepada Nabi kepada Syahid Jalani. Tapi sudah. Berarti dia cukup di sini, sudah bawa pulang, nggak diterima lagi. Gitu. Jadi kalau kita menyerahkan itu ketika ada hukuman itu jangan kita bela, ya itu sudah wajar. Saya dulu ketika belajar kalau salah dipukul saya, ngaji nggak salah dia bawa bambu kecil yang dibuat sekian itu, kalau salah dipukulkan, aku salah gitu. Terlambat sekolah juga, mana tangannya begini, dipukul penggaris gitu. Jadi itu hukuman yang wajar ya untuk mendidik anak. Jangan kita bela ya, kalau anak kita mau pintar ya udah gitu. Ini begitu merendahkan Nabi Musa merendahkan ibadah Nabi Khidir. Walahasi raka amro, aku akan tidak pernah meninggalkan perintah, selalu nurut kepada engkau wahai Nabi Khidir. Begitu. Ini berarti menandakan bahwa Nabi Khidir adalah nabi karena dia ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa saja merendahkan dirinya dengan mengatakan la silaka amro, aku tidak pernah meninggalkan perintahmu. Ini. Kemudian hujjah yang kelima, ihtajal asam ala nubuwatihi biqolihi fi asna'i al-qissah wa ma fa'atuhu an amri. Pada cerita nanti ya, cerita pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, Nabi Khidir itu di antara perkataan begini, wa ma fa'atuhu an amri, aku melakukan ini bukan atas dasar kemauan kau sendiri, tapi ini adalah perintah Allah. Aku melakukan ini membunuh seorang anak, ya. Terus aku melakukan membuat lubang di perahu ini bukan karena kehendakku, tapi karena perintah Allah. Menandakan dia dapat perintah Allah langsung, berarti dia adalah nabi. Kemudian yang keenam, Marwiya Musa alaihissalam lama wasolaihi qala assalamu alayka faqala wa alayka salam ya nabiyya Bani Israil. Ketika Nabi Musa kembali ke pertemuan 2 laut tadi, dan di atas batu besar dia dapati seorang hamba Allah, maka yakin ini pasti Nabi ini. Maka Nabi Musa mengucapkan salam, ya, maunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian apa jawabnya Nabi Khidir? Nabi Khidir menjawab begini, waalaikumsalam ya nabiyya Bani Israil. Waalaikumsalam, ya, wahai nabinya Bani Israil. Kaget Nabi Musa, orang baru ketemu itu, Pak. baru ketemu langsung waalaikumsalam wahai nabinya Bani Israil. Faqala Musa, man arafaka hadza, siapa yang memberitahu kamu itu kalau saya nabi? Qala alladzi ba'atsaka ilayya, yaitu zat yang mengutus kamu ke sini. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah banyak ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah
nabiyyun min anbiya'illah. Cuma tidak termasuk 25 nabi yang wajib kita ketahui itu. Tapi dia nabiyyun min anbiya'illah. Ini. Kemudian ini pendapat para ulama ya. Innama sumiyal bil khadar li'annahu kana la yaqifu mauqifan illa hadara dalika mawdi illa ahdara ya. Nabi kok dinamakan Nabi Khidir apa? Karena tidak bertempat di suatu tempat kecuali tempat itu menjadi subur, hijau, tumbuh-tumbuhan. Jadi banyak bapak tempat pindah ke sana, yang asalnya itu adalah gersang menjadi subur. Maka dari situ kemudian dinamakan Nabi Khidir. Ya. Nabi bisa mengatakan, Qala lahu Musa hal ataduka ala an tu'allimani ma ulimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar supaya engkau mengajarkanku ilmu yang telah Allah berikan kepadamu? Qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Jawabnya ringan. Oh Nabi Musa, kalau kamu ikut aku, kamu nanti nggak bisa bersabar. Sudah diberitahu dulu, kamu nggak bisa bersabar kalau ikut aku. Gitu. Apa kata Musa? Wa kaifa? Ya. Wa kaifa tasbihu ala ma tuhibbu khudra? Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu tidak tahu nanti apa sebabnya itu? Kamu tidak tahu apa sebab suatu peristiwa. Jadi sudah disangka, sudah diberitahu. Kalau kamu ikut aku, kamu nggak akan bisa sabar karena kamu nggak tahu sebabnya apa aku berbuat itu. Gitu. Iya. Nanti akan suatu peristiwa, ya. Kamu akan tidak bersabar karena kamu nggak tahu peristiwa itu apa asal mulanya, begitu. Tapi apa jawab Musa? Qala inna kala qala satajiduni insyaallahu minas sabirin wal hasilaka amra. Kamu Musa jawab, kamu akan mendapatkanku insyaallah akan bersabar. Kata Musa. Nabi Khidir, aku ikut kepadamu. Aku ikut padamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar. Dan aku tidak akan menentang perintahmu sama sekali. Ini kesediaan seorang murid begitu. Aku akan menentang, akan mengikut kepadamu. Murid harus begitu, tunduk. Sebab apa? Sebab murid yang diisi oleh gurunya itu ibarat apa? Ibarat gelas kosong diisi air dari apa? Dari teko. Kalau gelasnya itu tenang akan cepat penuh. Tapi gelasnya goyang-goyang nggak bisa penuh. Ketika murid itu tunduk anteng, maka dia akan bisa mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia ragu-ragu, ya itu kayak gelasnya goyang, nggak akan penuh dengan ilmu. Maka ini kesiapan Musa, kamu akan mendapatkanku sabar insya Allah, dan aku tidak akan meninggalkan perintahmu sama sekali. Ini dialognya yang pertama. Sampai kini kajian kita, waktunya sudah siang, ya. Nanti akan kita lanjutkan terus cerita ini, sebab di dalam cerita ini ada pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil hikmah yang ada dalam kisah ini dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa itu adalah inti ibadah, ya. Jadi bukan
sarana untuk mendapat apa? Bukan. Doa itu sudah tujuan, ya. Jadi doa itu tujuan, makanya doa mukhul ibadah. Kadang-kadang orang menganggap doa itu sarana untuk dapat apa yang kita tuju, ya. Sehingga kalau begitu berarti nanti ketika dapat doanya habis. Padahal yang betul doa itu adalah doa mukhul ibadah, intinya ibadah. Jadi doa itu ya ibadah itu. Kalau kita dapat Allah berikan itu bonus. Jadi doa itu sudah ibadah. Kalau kita Allah berikan yang Allah ini kita minta itu tambahan lagi bonus. Jadi makanya ada suatu riwayat nanti ada seorang hamba Allah ketika di akhirat ya itu kaget, dari mana ini kok saya dapat derajat yang tinggi seperti ini. Dijawab itu adalah dari doa-doamu dulu. Di dunia nggak dikabulkan tapi disimpan pahalanya di akhirat. Begitu. Jadi doa itu kita jangan lelah untuk berdoa. Wah, saya berdoa sudah setahun kok nggak dikabulkan, nggak usah begitu. Doa itu sudah ibadah. Setiap hari kita doa itu sudah ibadah. Allah kabulkan itu bonus lagi, tambahan lagi. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Ya. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berjuang untuk membela kebenaran, selalu beribadah dan penuh keikhlasan sampai nanti mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Allahumma salli ridhaka wa jannah. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana hab lana minas shalihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجماعتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم على الشر والخير. ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام